Selamat pagi Bante, Wandami. Ya, selamat pagi Pak Arianto. Bagaimana kabarnya Bante? Kabar baik, Sehat ya Bante? Terima kasih. Luar Pak Ari biasa. gimana? Sehat Bante? Sehat ya, bagus lah. Ya, ketemu Bante, saya merasa bahagia sekali karena saya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bante terkait dengan sutta, ya, yang jadi bagian dari khotbah Sang Buddha. Iya. Ada satu sutta namanya Karaniya Metta Sutta Bante. Iya. Karena di dalam Buddhisme kan kita itu diutamakan adalah cinta kasih Bante. Betul juga, sekali. ya, supaya memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, dan ini juga sudah menjadi hampir di setiap saat itu kita mendengar kalau umat Buddha itu di akhir acara apapun, ya, salam apapun, mereka selalu mengatakan semoga sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Betul sekali, ya. Ya, kaitannya dengan sutta, misalnya Karaniya Metta Sutta tentang cinta kasih ini Bante, bisa tidak Bante untuk menjelaskan latar belakang bagaimana kemudian Sang Buddha memberikan sutta ini Bante? Iya. Jadi memang betul bahwasanya umat Buddha dalam setiap acara, di akhir acara biasanya akan mengucapkan sabe sata bhavantu sukhitata. Benar Bante. Artinya semoga semua makhluk berbahagia. Yang itu memang disampaikan Sang Buddha sendiri di dalam Karaniya Metta Sutta, atau sering juga disebut sebagai Metta Sutta, khotbah yang berkenaan dengan cinta kasih. Dan sebenarnya khotbah ini sangat menarik karena apa? Yang pertama adalah karena khotbah ini oleh umat Buddha tidak hanya di Indonesia tapi di semua umat Buddha di berbagai negara. Khotbah ini sangat populer. Nah, boleh dikatakan semua umat Buddha, di antara ribuan khotbah Sang Buddha, hampir semua umat Buddha biasanya hafal dengan khotbah ini. Khotbah ini. Iya. Dan juga khotbah ini menarik juga karena apa? Selain itu adalah sebagai khotbah atau sutta, itu juga digunakan sebagai parita. Parita suci yang parita kita atau perlindungan. Oh, parita perlindungan ini. Arti parita adalah perlindungan. Nah, ini menarik sekali karena memang kalau kita melihat latar belakang dari khotbah ini sebenarnya berkenaan dengan perlindungan. Oh. Nah, jadi diceritakan pada zaman Sang Buddha, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika para biku mau berpuasa atau menghabiskan musim hujan, biasanya mereka akan pergi ke Sang Buddha, meminta kamadhana, objek meditasi. Oh, iya. Sebelum kemudian mereka pergi ke tempat tertentu, mencari tempat untuk menghabiskan masa musim hujan di sana. Iya. Yang itu terjadi selama 3 bulan. Selama 3 bulan, Bante, ya? Biasanya di bulan Juli, Agustus, September gitu kan. Atau dari bulan Agustus, September, Oktober begitu. Jadi selama 3 bulan itu penuh musim hujan Bante? Betul. Jadi karena di India itu kan musim hujan ada 4 bulan. Jadi 3 bulan pertama digunakan untuk berpuasa atau dihabiskan untuk berdiam di satu tempat. Nah, ini tradisi bahwasanya mereka pergi ke Sang Buddha untuk meminta kamadhana atau objek meditasi. Nah, setelah mendapatkan objek meditasi, ada 500 biku yang mereka kemudian mencari tempat. Nah, ketemulah ada satu hutan itu di daerah lembah Himalaya, India, yang mana hutan itu begitu indah. Jadi dengan rimbunan dedaunan yang hijau rindang, dikatakan juga ada gunung yang berbentuk mungkin batu garang berbentuk biru. Wah, kemudian saya coba membayangkan ini indah sekali Bante tempatnya. Ya itu, kemudian datarannya juga penuh dengan kerikil-kerikil berwarna seperti keperak-perakan. Wow. Ditambah lagi di tempat tersebut ada sungai yang mengalir yang begitu jernih. Airnya jernih sekali. Dan yang lebih katakan proper untuk mereka adalah karena tempat tersebut juga tidak jauh dari pemukiman. Pemukiman ini, penduduk. Ya. Sehingga mereka itu bisa pergi berpindah patah. Sewaktu-waktu kan Sewaktu-waktu, ya, pergi berpindah patah. Para biku kan berpindah patah kan, mencari makanan di perkampungan. Nah, itu tidak terlalu jauh dengan pemukiman, juga tidak terlalu dekat. Jadi cocok sekali. Cocok banget ya. Nah, mereka kemudian memutuskan untuk tinggal di sana
Ternyata di sana adalah tempat yang didiami oleh banyak dewa. Dewa-dewa ya, Bang? Ruka dewata. Atau para dewa yang tinggal di pepohonan. Nah, karena kekuatan dari kemoralan para biku, para dewa ini tidak bisa berdiam di pohon-pohon tersebut. Hanya mereka menyingkirkan diri. Tapi mereka berpikir, ini para biku paling-paling akan tinggal beberapa hari saja, gitu kan? Ya, seperti diibaratkan seperti kalau misalnya ada raja pergi suatu kampung, kemudian memilih kampung tersebut sebagai tempat kediaman, warganya akan pergi semua. Sambil melihat dari jauh, kemudian berpikir kapan sang raja ini akan pergi meninggalkan kampungnya. Karena kalau tidak kan mereka menjadi menderita kan. Benar. Nah ini juga sama. Para dewanya itu melihat dari kejauhan, ditunggu-tunggu ternyata tidak pergi-pergi. Nah diketahui mereka itu akan menghabiskan masa wasa musim hujan selama 3 bulan. Wah, mereka selama 3 bulan harus menderita, ya kan? Nah, kemudian mereka berpikir, wah ini kita harus membuat cara supaya para biku itu pergi. Hanya apa? Mereka menampakkan diri ke para biku ini dengan wajah-wajah yang menyeramkan. Wow. Mereka kan punya kekuatan kan para dewa kan? Benar. Wajah yang menyeramkan, kemudian menampakkan diri demikian, kemudian suara-suara yang mengerikan, termasuk adalah mereka juga bisa mengeluarkan bebauan yang busuk. Nah, para biku ini yang tadinya itu nyaman bermeditasi, tiap hari diperlihatkan wajah yang menyeramkan, kemudian suara-suara yang mengerikan, ditambah lagi bebauan yang busuk, itu membuat mereka pusing, ketakutan dan pusing. Dan juga mungkin meditasinya nggak bisa nggak bisa, karena fokus, nggak bisa fokus, karena sudah ketakutan, kemudian bau busuk itu menyerang otaknya juga, sehingga menjadi pusing. Nah, mereka tidak tahan, akhirnya kembali atau katakan keluar dari hutan tersebut, mendatangi Sang Buddha. Kembali ke Sang Buddha ya? Ke Sang Buddha lagi. Nah, Sang Buddha kemudian, mereka kan menceritakan apa yang terjadi. Nah, meminta apakah ada tempat lain yang bisa digunakan untuk mereka berpuasa. Nah, Sang Buddha melihat dengan kekuatan beliau, bahwa 500 biku ini akan bisa terbebaskan atau mencapai kesucian, bahkan arahat, hanya di tempat tersebut. Begitu. Tidak bisa di tempat yang lain. Mungkin karena karma yang lampau atau gimana. Dan juga mungkin karena memang tempatnya ada yang cocok, yang sesuai untuk mereka. Benar. Nah, tetapi kemudian bagaimana caranya supaya tidak diganggu oleh para dewa tersebut? Akhirnya kemudian Sang Buddha memberikanlah Karaniyamita Sutta. Jadi itu ya Bante latar belakang dari ini Sutta. Jadi latar belakangnya adalah sebenarnya diberikan untuk 500 biku. Untuk utamanya adalah menanggulangi agar tidak diganggu oleh para dewa atau makhluk-makhluk halus yang ada di hutan tersebut. Nah, itu adalah latar belakang yang ada di Karaniyamita Sutta. Menarik ya. Sutta ini karena dilihat dari itu tadi latar belakangnya, setelah Sang Buddha memberikan ini kepada para biku, kemudian para dewa ini akhirnya ini ya Bante ya, bisa mentoleransi atau mungkin pergi atau pindah dari hutan tersebut Bante. Akhirnya kan kalau kita perhatikan di Karaniyamita Sutta sebenarnya isinya itu ya, isinya itu berkenaan utamanya dengan cinta kasih. Benar. Pengembangan cinta kasih. Yang mana di situ Sang Buddha dalam khotbah tersebut memberikan nasihat kepada para biku untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Yang salah satunya tadi Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, yang artinya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Jadi mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, termasuk adalah makhluk-makhluk yang ada di hutan tersebut. Nah, ketika mengembangkan pikiran demikian yang bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari pikiran-pikiran negatif terhadap siapapun, termasuk makhluk-makhluk yang ada di hutan tersebut. Nah, bahkan para dewa yang tadinya sebenarnya tidak suka dengan para biku, mereka tetap di situ. Berarti tidak pergi. Tetapi mereka justru melindungi para biku. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Sang Buddha dalam khotbah lainnya, yang dikatakan ada 11 manfaat dari mengembangkan cinta kasih. Yang salah satunya adalah
Dewata Rakhanti, bahwa para dewa akan melindungi siapapun yang mengembangkan cinta kasih, yang tidak berpikiran negatif, yang selalu memunculkan pikiran cinta kasih bebas dari kebencian, permusuhan. Nah, itu akan dilindungi oleh para dewa. Para bhikkhu ini juga sama. Ketika mereka menggunakan khotbah Karanyamita Sutta ini, diimplementasikan, yang salah satunya adalah mengembangkan cinta kasih, para dewa melindungi mereka. Dan mereka bisa bermeditasi dengan sangat baik di tempat tersebut. Menarik sekali sutta ini, Bante. Bante, berbicara tentang sutta ini, kita kembali. Secara garis besar, apa sih isi dari sutta ini, Bante? Iya, sebenarnya isi sutta ini sebenarnya tidak hanya tentang cinta kasih. Oh, begitu. Ya, jadi kalau kita perhatikan seluruh ajaran yang prinsipil dari Sang Buddha ini sudah masuk ke dalam Karanyamita Sutta. Di dalam satu sutta ini, Bante? Dalam satu sutta ini. Kalau kita perhatikan, dalam sutta ini Sang Buddha juga mengajarkan tentang sila, tentang kemoralan. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam syair pertama, Sang Buddha menasihati para bhikkhu untuk memiliki sifat-sifat seperti sako, ujuca, suhujuca. Misalnya ini ya. Iya, Bante. Sako itu artinya adalah capable. Artinya adalah orang yang mampu, mampu mempraktikkan dhamma dengan baik, termasuk mempraktikkan sila. Ini di dalam kitab Ulasan. Nah, orang yang uju adalah orang yang jujur. Suhuju adalah sangat jujur. Jadi betul-betul orang demikian tidak memiliki katakan hal-hal yang buruk berkenaan dengan ucapan, perbuatan, dan juga pikiran. Ini adalah orang yang bermoral. Termasuk juga dalam khotbah tersebut, Sang Buddha juga menasihati, jadilah orang yang suwaco. Nah, suwaco itu adalah orang yang patuh, atau orang yang mudah dinasihati. Ini adalah orang yang punya sila. Termasuk adalah jadilah orang yang mudu, adalah orang yang lemah lembut. Jadi ucapannya, perbuatannya itu dianjurkan oleh Sang Buddha adalah lemah lembut. Itu kan sila. Benar, Bante. Dan juga anak timani, janganlah menjadi orang yang sombong. Nah, di sini kita bisa memperhatikan Sang Buddha mengajarkan sila kepada para bhikkhu. Termasuk juga diajarkan indriya samvara. Maka salah satu dari statement Sang Buddha adalah santindriyo. Jadi harus bertindak di mana indra-indranya itu tenang. Artinya harus punya pengendalian indra. Ya, artinya di sini adalah ketika melihat, ketika mendengar, ketika membawi, ketika merasakan, ketika bersentuhan, bagaimana jangan sampai terseret oleh pikiran-pikiran buruk. Itu adalah santindriyo, orang yang memiliki indra yang tenang. Santindriyo. Nah, ini juga sebenarnya juga bagian dari sila juga. Nah, sehingga dalam khotbah ini Sang Buddha mengajarkan tentang sila. Sila, Bante. Nah, yang kedua tentunya adalah mengajarkan tentang samadhi. Kenapa? Karena beliau Sang Buddha mengajarkan tentang metta, cinta kasih. Nah, metta atau pengembangan cinta kasih di sini adalah bagian dari samadhi. Atau bagian dari pengembangan ketenangan. Karena ketika orang mengembangkan cinta kasih sedemikian rupa, bahkan kalau kita perhatikan dalam khotbah lain, dalam kitab Ulasan, termasuk dalam Visuddhimagga, orang yang mengembangkan cinta kasih bisa mencapai pencapaian-pencapaian jhana. Makanya cinta kasih di sini bagian dari samatha atau samadhi. Ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam khotbah tersebut dengan kita bisa mengatakan rinci. Kenapa? Kita dalam mengembangkan cinta kasih harus kepada semua makhluk, baik makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik makhluk yang berada di tempat yang dekat maupun yang jauh. Baik makhluk yang memiliki tubuh yang besar, menengah, atau tubuh kecil. Baik makhluk yang panjang ataupun pendek. Semua makhluk. Nah, kita diajarkan untuk memunculkan pikiran cinta kasih yang bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian.
Nah, ini diajarkan Sang Buddha yang sebenarnya ini bagian dari samadhi. Dan yang menarik lagi adalah khotbah tersebut kalau kita lihat di bagian yang paling akhir, itu mengacu kepada panya, mengacu kepada kebijaksanaan. Maka di bagian yang terakhir Sang Buddha mengatakan ditinca anupagama. Artinya adalah dianjurkan untuk tidak terseret oleh oleh pandangan-pandangan yang salah. Nah, kemudian di dalam kitab ulasan ini mengacu kepada pandangan yang salah berkenaan dengan self, dengan diri. Maka malahan di sana disebutkan bahwasanya ketika seseorang telah bermeditasi menggunakan cinta kasih, nah kemudian bisa mencapai jhana, keluar dari meditasi tersebut, kemudian memunculkan sebuah perenungan. Bahwasanya kita, makhluk ini, hanya sekedar kumpulan atau susunan dari 5 gugusan. Perpaduan itu ya, Bante? Perpaduan dari 5 gugusan. Hanya sekedar jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran. Dan di dalamnya tidak ada self, tidak ada diri. Nah, disitulah bahwasanya ditinca anupagama artinya jangan sampai terseret atau mendekat pada pandangan salah berkenaan dengan diri. Nah, sehingga silawa dasanena sampano, silawa adalah orang demikian. Jadi orang yang mengembangkan sila tadi, mengembangkan cinta kasih yaitu samadhi adalah orang yang silawa, orang yang bermoral. Jadi orang yang bermoral di sini juga harus apa? Dasanena sampano. Yang artinya adalah harus memiliki dasana. Nah, dasana adalah pandangan terang. Nah, pandangan terang di sini ya muncul karena apa? Tidak terseret oleh pandangan salah. Jadi artinya orang demikian juga harus mengembangkan pemahaman tentang ketidakkekalan, anicca, pemahaman tentang apa itu dukkha, penderitaan, dan pemahaman tentang apa itu anatta, non-self. Melalui apa? Tentunya melalui meditasi vipassana atau dasana. Berkaitan dengan vipassana juga, ya. Jadi khotbah tersebut tidak hanya sekedar tentang pengembangan cinta kasih, tapi juga pengembangan baik sila, termasuk indriya samvara. Bahkan kalau kita jabarkan lagi juga berkenaan dengan santuti, rasa puas, hidup sederhana, tidak serakah di tengah-tengah keluarga, itu kan rasa puas. Dan juga tentang samatha atau samadhi, ketenangan. Dan yang terakhir adalah tentang kebijaksanaan. Panya. Yang tidak lain adalah vipassana. Jadi sangat luas sebenarnya. Iya. Jadi dari dalam satu sutta itu kita bisa melihat ya, secara garis besar itu ada tentang sila ya, Bante. Betul. Kemoralan, kemudian samadhi, konsentrasi ya, dan juga pandangan terang, vipassana di sana. Nah, kalau kita melihat dari awal tadi di latar belakang dari sutta ini, Bante, jadi 500 biku itu setelah mendapatkan ini ajaran itu tadi, kemudian mereka juga mampu mencapai ini ya, Bante, tingkat kesucian ya. Betul sekali. Setelah mempraktekkan berarti, Bante. Betul sekali, setelah mempraktekkan, bahkan mereka semuanya mencapai kesucian arahanta. Itu adalah kesucian yang terakhir, yang tertinggi, di mana seluruh kotoran batin itu dihancurkan. Nah, 500 ini mencapai kesucian arahanta. Dan bahkan di dalam Karanyamita Sutta, nah di baris paling terakhir, di bait terakhir, di baris paling terakhir, kan juga disebut nahi jatuh gabase yang punareti. Yang artinya adalah dengan mempraktikkan semua ini, jadi ada sila, indriya samvara, ada santuti, ada samadhi, ada panya, kebijaksanaan, maka sebagai hasilnya adalah nahi jatuh gabase yang punaretiti. Nah, nahi jatuh gabase yang punaretiti dari kata punaeti. Nah, puna adalah lagi, eti adalah datang lagi. Nah, tidak datang lagi. Jatuh untuk dilahirkan, gabase yang di rahim manapun. Iya, kandungan ya. Jadi artinya tidak dilahirkan lagi di rahim manapun. Nah, dalam kitab ulasan memang ada penjelasan juga. Ada penjelasan. Dalam kitab ulasan memang disampaikan bahwa
kalimat ini mengacu kepada pencapaian anagami. Anagami. Ya, karena anagami kan sebenarnya ketika mencapai pencapaian tersebut, kemudian dilahirkan di alam sudawasa dan tidak lahir kembali dalam kandungan. Iya, sehingga lahir di alam sudawasa mencapai arahat di sana. Itu menurut kitab ulasan. Tapi dalam kitab ulasan sendiri juga ternyata 500 arahat ini juga mencapai kesucian arahanta. Artinya tidak perlu terlahir lagi di alam sudawasa sebagai seorang anagami. Tapi dalam kalimat tersebut diartikan sebagai mencapai kesucian anagami. Tapi kalau kita perhatikan ya sebenarnya Karanyamita Sutta ini kalau dipahami dengan benar, tapi juga harus mengacu khutbah-khutbah lain juga. Benar. Ya, artinya kan tidak, kalau kita bicara misalnya kayak tadi, Didinca Anupagama, artinya kan tidak mendekat kepada pandangan. Kalau kita tidak menjelaskan berdasarkan khutbah-khutbah lain kan tidak dipahami. Benar. Atau misalnya Dasanena Sampano memiliki dasana atau pandangan terang. Kalau tidak dijelaskan menggunakan khutbah-khutbah lain kan juga sulit dipahami kan. Benar. Artinya kalau kita juga menggunakan khutbah-khutbah lain untuk memahami kalimat ini sebagai pandangan terang, sebagai kebijaksanaan tentang anicca, dukkha dan anatta, ya sebenarnya pemahaman demikian ya artinya akan merujuk kepada pada akhirnya pencapaian arahanta atau kesucian yang tidak hanya anagami. Luar biasa sutanya, meskipun kalau saya melihat suta itu sebetulnya masuk dalam konteks bacaan pendek Bante yang sebenarnya ya. Bagaimana posisi suta ini kemudian Bante kalau kita kaitkan di dalam tekstual Tipitaka misalnya posisinya? Ini menarik juga karena khutbah ini ternyata ditemukan di dua teks. Dua teks sih Bante ya? Dua teks ya. Jadi yang pertama itu di dalam Kudaka Pata. Ya, jadi kan semuanya di Kudaka Nikaya. Jadi kita punya 5 nikaya. Benar. Sutta Pitaka, yang terakhir adalah Kudaka Nikaya. Nah, dalam Kudaka Nikaya ini ada dua teks yang mencakup sutta ini. Sutta yang sama Bante? Sutta yang sama, tidak berbeda. Yang pertama adalah Kudaka Pata. Yang kedua adalah Sutta Nipata. Dimasukkan ke dalam dua teks ini. Sama persis ini Bante teks ini. Sama persis. Sutta ini. Latar belakangnya juga sama persis. Jadi bukan sutta yang berbeda. Jadi sutta yang sama. Makanya sebenarnya kan ada satu pandangan yang menyimpulkan bahwa sebenarnya Kudaka Pata ini termasuk teks yang dimunculkan belakangan. Tambahan gitu ya. Tambahan belakangan yang itu disusun oleh para biku sebagai satu teks untuk Samanera. Untuk buku pegangan Samanera adanya. Panduan. Karena di situ juga salah satunya tentang Dasa Sikapada ya 10 latihan peraturan yang diperhatikan oleh seorang Samanera. Benar. Nah, sehingga itu dijadikan sebagai buku pegangan. Menarik. Makanya 3 sutta yang sebenarnya penting dalam masyarakat Buddhis yang itu pendek-pendek dan itu sepertinya harus dijadikan sebagai buku pegangan oleh mereka siapapun yang belajar. Ya, tidak hanya untuk Samanera Bante ya. Tidak untuk hanya Samanera tapi secara khusus Samanera. Kan ada selain Karanyamita Sutta, ada Ratana Sutta juga ada. Manggala Sutta. Iya benar, 3 sutta ini sangat populer sebetulnya di kalangan umat Buddha ya khususnya. Ya. Terutama kayaknya pada zaman dulu, terutama para Samanera itu harus menghafal benar harus mengetahui yaitu Kudaka Pata ini. Iya. Ini teori yang disampaikan oleh beberapa cendekia Buddhis, terutama di Sri Lanka. Iya, luar biasa menarik sutta ini. Bante, kita kembali sekali lagi untuk ke sutta itu tadi yang pertama tentang meta sutta ini, supaya mungkin orang tidak hanya sekedar mengetahui bahwa ya memancarkan meta ya dengan mengungkapkan sabbe satta bhavantu sukhitata ya, tetapi mestinya kan ada tahapan-tahapan pengembangan Bante untuk mengembangkan cinta kasih ini secara sebetulnya Bante sesungguhnya berdasarkan prakteknya begitu menurut Buddha itu seperti apa Bante pengembangan meta itu cinta kasih itu pada prakteknya Bante? Sebenarnya pengembangan cinta kasih ini kalau kita juga merujuk kepada khutbah lain dan juga penjelasan di kitab ulasan seperti misalnya adalah Visuddhimagga. Benar Bante. Sebenarnya yang paling penting pertama yang harus kita lakukan adalah yakinkan.
bahwa batin kita tidak memiliki kebencian, tidak memiliki permusuhan, tidak memiliki keinginan untuk menyakiti. Betul-betul 3 ini harus diyakinkan dalam batin. Kalau kita yakin dan tahu batin kita bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti terhadap siapapun makhluk, maka dengan secara alami muncul rasa. Makanya kan diawali dengan semoga berbahagia. Nah, bahagia di sini adalah bahagia karena batin kita bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti. Nah, kalau sudah merasa bahagia demikian, kemudian kita baru kemudian mengembangkan lagi. Itu pengembangan batin sebenarnya. Oh ya. Pengembangan batin melalui pikiran, perenungan bahwasanya semoga makhluk lain juga sama. Seperti saya yang berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari pikiran, keinginan untuk menyakiti. Nah, jadi kita menggunakan objek makhluk lain yang sebenarnya adalah pengembangan dari batin kita itu sendiri. Kebahagiaan yang muncul karena bebas dari pikiran-pikiran yang itu yang pertama. Makanya kan dalam Karanyamita Sutta juga disebutkan bahwasanya kita harus mengembangkan cinta kasih yang bebas dari rintangan, bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian. Jadi asam badang, awirang, asapatang. Itu yang harus kita kembangkan. Jadi bebas dari rintangan, pikiran-pikiran yang buruk, awirang bebas dari kebencian, dan asapatang bebas dari permusuhan. Dan itu yang harus kita munculkan dalam kita mengembangkan batin yang diisi dengan cinta kasih. Nah, kemudian objek makhluknya itu bisa bermacam-macam. Bisa secara individu, personal misalnya, yang langsung kita arahkan ke orang tertentu. Tapi kalau biasanya kalau ke orang tertentu adalah dianjurkan untuk memancarkan terlebih dahulu dengan orang yang kita hormati. Oh ya. Ya, karena kalau kita menggunakan objek makhluk manusia, orang yang kita cintai, itu alih-alih kita memunculkan meta cinta kasih yang sifatnya universal, malahan muncul malah kemelekatan. Kalau kita mengarahkan kepada orang yang mungkin pernah kita benci, itu sulit. Karena bukannya muncul cinta kasih, tapi kebencian yang akan dominan. Kalau orang yang netral, itu juga sulit. Karena tidak ada perasaan, tidak ada emosi. Benar. Maka orang yang kita hormati. Itu terlebih dahulu, Bante. Terlebih dahulu. Nah, itu kalau kita secara personal. Kemudian kita setelah itu kita bisa memancarkan ke orang lain. Tapi ada juga yang secara katakan universal saja, seperti yang dalam Karanyamita Sutta itu. Jadi makhluk apapun tanpa kita katakan melihat siapa. Tapi apapun hanya sekadar kita mengklasifikasi makhluk apapun yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang jauh atau dekat, yang panjang, pendek, menengah, yang besar atau yang kecil. Nah, seperti itu kita hanya membayangkan ada makhluk-makhluk yang dekat, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kita bayangkan. Yang kemudian kita berpikiran semoga mereka juga bahagia. Mereka bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, permusuhan, keinginan untuk menyakiti. Nah, kita merenungkan demikian supaya batin kita itu semakin berkembang dalam cinta kasih. Dan cinta kasih ini juga harus dikembangkan tidak hanya pada saat kita duduk. Nah, dalam khotbah tersebut kan juga disampaikan kan, titang sarang nisinoa saya noa yawa tasa itu. Jadi harus dikembangkan baik kita sedang berdiri titang, atau kita sedang berjalan sarang, atau kita sedang nisino duduk, atau sedang kita berbaring selagi kita belum terlelap tidur. Kita bisa mengembangkan cinta kasih. Kuncinya adalah nantiasa berpikiran yang bebas dari kebencian, permusuhan, dan keinginan untuk menyakiti. Nah, itu yang harus kita munculkan. Jadi sebetulnya meta ini bisa dikembangkan setiap saat. Setiap saat.
Dan tidak harus pada saat kita misalnya datang ke wihara, kemudian ada meditasi, mari kita bersama-sama memancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Tidak hanya demikian. Tapi setiap saat kalau kita betul-betul pikiran kita diliputi cinta kasih, tidak ada kebencian, permusuhan, kita ada perasaan semacam the feelings of friendship. Karena sebenarnya kata mita itu sendiri dari kata mita, sahabat, persahabatan. Jadi ada rasa bersahabatan dengan makhluk lain. Di situ tidak ada kebencian dan seterusnya. Itulah mita. Itulah cinta kasih. Menarik, jadi harus demikian. Nah, kalau demikian telah dilakukan, maka disebut Brahma Metang Viharang Idamahu. Dikatakan sebagai orang yang berdiam di dalam Brahma. Karena Brahma itu memiliki 4 sifat. Meta, karuna, mudita, upeka. Cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan juga keseimbangan batin. Nah, kalau kita mengembangkan cinta kasih, itu juga bagian dari kita berdiam di dalam Brahma. Luar biasa, Bante. Ya, kalau melihat itu tadi, Bante juga di awal sempat menyinggung sedikit tentang manfaat dari cinta kasih ini, Bante. Selain tadi juga Bante sudah menyebutkan bahwa dengan mengembangkan cinta kasih ini juga bisa menjadi kondisi untuk pencapaian tingkat kesucian arat. Seperti halnya kan ada 500 biku itu tadi, mereka ternyata di akhir mencapai tingkat kesucian arat semua, Bante ya. Iya, betul. Ya, kalau manfaat lainnya seperti apa, Bante? Misalnya untuk ya setiap orang yang mengembangkan cinta kasih ini, Bante. Ya, kalau sebenarnya tadi pencapaian arahanta kan tidak hanya sekedar karena mita cinta kasih. Benar ya. Benar. Itu hanya satu kondisi instrumen ya, yang bisa dijadikan sebagai fondasi untuk mengembangkan kebijaksanaan. Bahkan tidak hanya sekedar mita sebagai samadhi, ada sila, ada juga panya. Yang itu adalah vipassana. Nah, ada Sang Buddha menyampaikan dalam salah satu khotbah 11 manfaat. 11 ya, Bante. 11 manfaat dari seseorang yang mengembangkan cinta kasih. Yang itu dikembangkan sedemikian rupa. Ini betul-betul berkembang. Nah, 3 manfaat pertama itu berkenaan dengan tidur. Tidur, Bante. Wah. Jadi kalau orang yang punya insomnia, nah ini mengembangkan cinta kasih itu cocok. Ya, ini cocok ya, Bante ya. Orang yang susah tidur malam. Susah tidur, cocok mengembangkan cinta kasih. Iya. Sang Buddha mengatakan Supang Supati, Sukang Padibujati, Napa Pakang Supinang Pasat. 3 pertama. Nah, Sukang Supati artinya adalah seseorang itu tidur dengan bahagia. Atau dengan kata lain tidur dengan nyenyak lah. Nyenyak ya, Bante. Suka itu bahagia. Supati adalah tidur dengan bahagia. Atau tidur dengan nyenyak. Nah, Sukang Padibujati, bangun juga dengan bahagia. Dengan kata lain bangunnya juga seger. Iya, fresh gitu ya. Kenapa? Nak papakang subinang pasati. Karena tidak melihat mimpi buruk. Iya. Tidak bermimpi buruk. Tidak mimpi buruk. Nah, orang yang mengembangkan cinta kasih kan memang tidak bermimpi buruk. Ya kan? Jadi kenapa Sang Buddha juga pernah ditanya, setelah membunuh apa seseorang bisa tidur? Setelah membunuh apa seseorang bisa tidak bersedih? Ya. Ya. Bukan membunuh nyamuk. Orang biasa mungkin membunuh nyamuk bisa tidur nyenyak gitu kan, enggak. Jadi Sang Buddha mengatakan kodang seti, sukang seti, kodang citwa sukang seti, kodang citwa nak sati. Setelah membunuh kemarahan seseorang tidur dengan nyenyak. Setelah membunuh kemarahan seseorang tidak bersedih. Nah, membunuh kemarahan adalah orang yang penuh dengan cinta kasih. Kalau orang penuh dengan cinta kasih, kemarahan, kebencian lenyap. Makanya tidur pun juga menjadi nyenyak. Maka manfaat yang 3 pertama ini dengan tidur. Menarik, Bante. 3 manfaat pertama ini kalau kita lihat ini cocok sekali untuk jadi meta ini cocok untuk diterapkan bagi mereka yang khususnya ya yang sulit tidur malam, yang insomnia gitu ya. Sebaiknya coba untuk mengembangkan meta ini, Bante ya. Sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak ya, bangunnya keesokan harinya juga dengan nyenyak. Kemudian ketika tidur malam itu pun tidak ada mimpi-mimpi buruk. Bante. Menarik ya. Ini manfaatnya luar biasa. Betul. Itu yang 3 ya. Yang 3. Kemudian apa lagi, Bante, manfaatnya? Nah, juga orang yang mengembangkan cinta kasih dia itu dicintai oleh sesama manusia. Maksudnya bagaimana, Bante? Ini dicintai di sini kan disukai. Kalau ya sekarang
gampangnya adalah kalau orang tuh orangnya suka marah-marah. Oh iya. Sedikit tersinggung kan orang menjauh dijauhi. Merasa takut kan, wah kesana pun juga tersinggung gitu kan, orang mudah tersinggung takut kan. Tapi kalau orang itu lemah lembut, mulai kata-katanya juga tidak memunculkan, bukan kata-kata yang berdasar pada kemarahan. Kata-katanya penuh dengan kasih sayang. Orang kan juga suka mendekat. Iya, berarti dia pasti punya banyak teman orang yang mengembangkan ini ya. Kalau orang suka marah-marah sedikit saja tersinggung ya, orang akan menjauh. Yang jauh tidak mau mendekat, yang sudah dekat akan menjauh. Hidup sendirian. Iya. Itu yang keempat ya, Bante. Itu yang keempat ya. Yang kelima itu adalah tidak hanya dicintai oleh manusia, dicintai oleh yang bukan manusia. Ini bahkan yang bukan manusia juga mencintai. Masukkan manfaat dari ya, kampanye sekarang beginilah. Kalau kita itu pergi keluar ada anjing, kita bawa parang, ngejar anjing dan kemarin anjing juga pergi. Tapi kalau kemudian kita penuh dengan cinta kasih terhadap anjing gitu, anjing juga akan merasa nyaman dengan kita, merasa bahagia dengan kita. Karena insting mereka juga bisa mengetahui, Bante ya, merasakan. Maka yang bukan manusia bukan hanya makhluk halus, termasuk binatang juga. Benar, Bante. Jadi yang bukan manusia juga akan mencintai kita. Tidak akan mencelakakan ya, Bante. Tidak akan mencelakai. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga Dewata Rakati. Para dewa juga akan melindungi. Itu yang keenam ya. Jadi yang keenam para dewa juga melindungi. Yang selanjutnya adalah orang yang mengembangkan cinta kasih tidak akan celaka atau tidak bisa dicelakai oleh api, oleh senjata tajam atau racun. Tiga hal ini tidak bisa melukai atau mencelakai. Ya gampangnya begini, kalau kita senantiasa berbuat kebajikan, senantiasa kita itu berbuat, berucap, berpikir dengan cinta kasih, maka siapa yang mencelakai? Benar ya kan? Masuk akal juga memang. Tidak ada orang yang mencelakai kan? Orang bahkan akan melindungi kita. Nah kita dicelakai karena apa? Karena kita berbuat yang tidak baik. Ya. Jadi kalau kita itu berbuat yang baik, penuh dengan cinta kasih, ya tidak ada orang yang akan mencelakai. Kan itu logikanya. Logikanya benar, Bante. Nah itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan, orang demikian akan memiliki wajah yang menyenangkan. Mukawano pasidati. Jadi wajahnya itu menjadi cerah, fresh. Ini bukan berarti orang tuh menjadi tampan, menjadi cantik. Tiba-tiba berubah gitu, enggak. Tiba-tiba berubah juga ganteng ya. Mungkin kalau dalam kehidupan yang akan datang begitu. Bisa jadi, Bante ya. Sampai juga menyampaikan orang yang tidak suka marah-marah sebagai buahnya dia akan terlahir di alam surga. Kalaupun terlahir lagi sebagai manusia, terlahir dengan wajah yang memiliki wajah yang rupawan. Itu bisa ya, Bante. Karena apa? Karena kekuatan dari cinta kasih. Tapi tidak harus demikian. Sekarang pun kalau orang itu penuh dengan cinta kasih, orang demikian juga wajahnya menyenangkan. Yang sudah cantik bahkan bisa menyeramkan. Sudah cantik tapi kalau marah-marah merah padam gitu kan orang juga. Benar. Jadi mukawano pasidati adalah mukawano, warna muka itu pasidati, menjadi jernih, menjadi cerah, menyenangkan. Dan ini akan berdampak bahkan dalam kehidupan yang akan datang. Nah, yang ke-9, orang demikian, orang yang mengembangkan cinta kasih, dia itu akan mudah sekali batinnya terkonsentrasi. Wadang sama diati. Batinnya mudah mendapatkan ketenangan, konsentrasi, keteguhan batin. Ya karena kita tahu bahwa meditasi itu kan adalah untuk penyerapan kudus. Meditasi adalah untuk setidaknya dalam samataya, dalam ketenangan, melenyapkan 5 rintangan batin. Yang salah satunya adalah kebencian. Nah, kalau orang penuh dengan cinta kasih, ya kebencian sudah lenyap, tidak ada. Maka orang demikian mudah mendapatkan ketenangan dalam bermeditasi. Mudah untuk fokus ya, untuk konsentrasi itu mudah, Bante ya. Iya, mungkin itu juga salah satu alasan mengapa, Bante, di Myanmar misalnya, itu ketika orang retreat meditasi gitu, ketika misalnya mulai dalam satu hari itu, di awal itu mereka memang dianjurkan untuk memancarkan cinta kasih terlebih dahulu sebelum mereka memulai latihan mereka selama penuh. Dan begitu juga ketika mereka selesai, sebelum mereka
tidur malam juga mereka diminta anjurkan lagi untuk mengembangkan cinta kasih. Dan itu menjadi tradisi di beberapa wihara. Gitu ya Bante. Dan itu ternyata tercatat dalam kitab Nasab. Anjurannya adalah ketika para biku atau seorang biku pergi ke tempat yang baru, tempat yang masih asing, sebelum menggunakan objek meditasi yang biasanya ia gunakan, pertama harus mematahkan. Kenapa? Supaya pertama terlindungi dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu sekitar situ. Yang kedua, itu juga baik karena apa? Kebencian sudah tidak ada. Maka mudah untuk terkonsentrasi. Karena salah satu orang yang katakan tidak bisa bermeditasi karena begitu duduk meditasi bawaannya takut, bawaannya cemas, khawatir jangan-jangan ada hantu dan sebagainya kan. Tapi kalau kita sudah tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, kita menjadi nyaman, tenang, damai. Jadi mudah konsentrasi. Iya. Maka kuwadam sama hati. Mudah konsentrasi. Nah, yang ke-10 adalah as-samluhu kalangkaroti. Orang demikian akan mati dengan pikiran yang tidak bingung. Tidak bingung. Penting itu. Kalau orang mati bingung, layangan. Nah, itu sangat menentukan sekali kemana dia akan dilahirkan kembali, Bante ya. Betul. Nah, tapi kalau orang penuh dengan cinta kasih, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, mati pun juga mati dengan tenang. Tenang, tidak bingung. Jadi kalau orang meninggal kemudian ditulis di koran telah meninggal dengan tenang, itu adalah orang yang mengembangkan cinta kasih ini selama hidupnya. Iya. Maka cocok benar dengan tenang, benar. Tapi kalau orangnya suka marah-marah itu sulit sekali. Meninggal pun juga dengan tidak tenang, dengan kebingungan pastinya. Dengan kebingungan. As-samluhu kalangkaroti. Itu yang ke-10. Yang terakhir Bante apa? Yang terakhir itu adalah kalau seseorang tidak mencapai pencapaian yang lebih tinggi, seperti tadi ada kesucian, orang yang mengembangkan cinta kasih sedemikian rupa dikembangkan dengan sangat baik, orang demikian akan terakhir di alam Brahma. Alam Brahma ya Bante. Dan alam Brahma itu adalah alam yang harus dicapai dengan ketika orang sudah mastery di dalam jhana. Iya. Nah, artinya pengembangan cinta kasih di sini memang kalau dikembangkan sedemikian rupa sampai pencapaian jhana, sampai mastery, kalaupun tidak menjadi pondasi untuk mengembangkan kebijaksanaan, vipassana, dan tidak membawa kepada kesucian, maka orang demikian bisa terakhir di alam Brahma. Nah, inilah 11 manfaat. Baik. Terima kasih Bante. Ternyata metta itu seperti yang tidak sekedar hanya kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata saja ya Bante, tetapi kalau kita lihat tadi dari penjelasan Bante luar biasa sekali ternyata manfaat dari metta ini. Sangat besar. Khususnya dari Karania Metta Sutta itu Bante ya, ternyata secara garis besar itu dia tidak hanya melulu tentang cinta kasihnya saja, tetapi ada juga tentang moralitas, pengembangan sila, kemudian konsentrasi itu tadi dan sampai pada pandangan terang sehingga tercapainya tingkatan kesucian itu Bante. Mari.